kedua mempelai, saksi orang tua, keluarga, dan jemaat Tuhan. Salam. Salam. Mari dengan semangat kita katakan salam. Salam. Saya mempersilakan kedua calon mempelai, kedua mempelai, untuk mempelai laki-laki membaca lagi ayat yang kelima dan mempelai perempuan membaca lagi ayat yang ketujuh. Dipersilahkan. Mempelai laki-laki silakan membaca ayat yang kelima secara keseluruhan, dan mempelai perempuan dipersilakan membaca ayat yang ketujuh dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti semak bulus di para belantara. Mempelai perempuan ayat yang ketujuh. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Sekali lagi jemaat Tuhan, salam. Salam. Kedua mempelai yang berbahagia, Gideon dan Jane Evelyn, firman Tuhan memperhadapkan kepada kita dua hal. Yang pertama sebab, dan yang kedua adalah akibat. Pada ayat yang kelima dan pada ayat yang ketujuh dari Yeremia 17 tertulis di situ dua sebab dan dua akibat. Yang pertama, oleh sebab engkau mengandalkan manusia, oleh sebab engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, dan oleh sebab hatimu menjauh dari Tuhan, maka akibatnya adalah terkutuklah engkau. Dan yang kedua, oleh sebab engkau mengandalkan Tuhan, dan oleh sebab engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, maka akibatnya adalah diberkatilah engkau. Kita manusia sejatinya membutuhkan berkat di dalam kehidupan kita. Untuk apapun itu, yang selalu kita minta kepada Tuhan adalah berkat, semata-mata berkat. Lalu kutuk itu, dia bukan bagian dari permintaan kita. Kutuk bukan bagian dari isi doa-doa kita. Meskipun mungkin kita pernah mengutuk orang lain, tetapi rasanya tidak pernah sekalipun kita meminta kutuk untuk diri kita sendiri. Maka merujuk pada ayat 5 dan 7, sesungguhnya sangat mudah untuk memperoleh kutuk, semudah juga untuk memperoleh berkat. Kalau ingin mendapatkan kutuk, maka 3 hal. Andalkan saja kekuatan manusia, andalkan saja kekuatanmu, dan hati yang ada padamu. Jauhkan itu daripada Tuhan. Tetapi jika ingin mendapatkan berkat, maka andalkanlah Tuhan, dan harapan sebesar apapun yang kau miliki, taruhlah itu kepada Tuhan. Demikian yang saya kutip dari firman Tuhan, berdasarkan apa yang Bapak Mama Saksi dan orang tua berempat sampaikan saat kita ada dalam ibadah penggembala. Saya merangkum apa yang Bapak Mama sampaikan kepada kedua calon mempelai hari Selasa itu, bagaimana hidup berumah tangga
dengan mengandalkan Tuhan. Saudara Gideon dan Saudari Jen Evelyn, pesan ini kami selaku gereja menyampaikan kepada saudara berdua sebab panjang perjalanan. Terhitung hari ini, saudara berdua akan mulai membangun rumah tangga. Terlepas dari 5 tahun masa saudara berdua saling mengenal. Kami menyampaikan nasihat firman Tuhan sebab panjang perjalananmu di depan dengan ikatan yang tidak akan bisa terputus kecuali oleh maut. Dalam perjalanan panjang itu, pengalaman-pengalaman baru akan saudara berdua jumpai yang belum pernah dijumpai sebelumnya selama 5 tahun bersama. Pengalaman-pengalaman baru itu bisa jadi menyenangkan, tapi bisa juga pahit. Seperti pengalaman Bapak Saksi Bapak Ruben dan Bapak Paus. Pengalaman-pengalaman baru itu juga bisa membawa saudara berdua ke puncak tertinggi kebahagiaan, tetapi juga bisa menghempaskan ke titik terendah kesusahan. Saat kita pengembalaan, 2 rumah dibangun di atas dasar yang berbeda, dalam situasi tiada hujan, tiada angin, tiada banjir, kondisi 2 rumah itu akan tetap sama. Tetapi saat datang hujan, angin, dan banjir, kualitas bangunan teruji bagaimana keadaan bangunan itu setelah badai itu berlalu. Pengalaman-pengalaman baru bisa membawamu ke puncak tertinggi, tapi juga bisa menghempaskanmu ke titik terendah saat topan ataupun seroja datang menghantam bangunan itu. Dalam pengalaman-pengalaman itu, kami meminta saudara berdua, ingatlah firman Tuhan yang diperdengarkan kepadamu hari ini. Jika engkau mengandalkan manusia, jika engkau mengandalkan kekuatanmu, pekerjaanmu, penghasilanmu, nama besarmu, dan seluruh kekayaanmu, dan jika engkau membawa hatimu menjauh daripada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, "Ikutlah engkau." Tetapi jika engkau mengandalkan Tuhan, bukan hanya dalam kekurangan, tapi juga dalam kelebihan, dan dalam seluruh harapanmu, seberapa banyak pun itu, kau taruh di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau. Diberkatilah kiranya suami, diberkatilah kiranya istri, diberkatilah juga kiranya anak-anak yang akan dilahirkan dalam perkawinanmu, dan diberkatilah juga kiranya rumah tempatmu berdiam. Dan seperti yang tertulis dalam Mazmur 128 yang kita percakapkan bersama dalam percakapan-percakapan pastoral, jika saudara berdua hidup sebagai suami istri yang takut akan Tuhan, yang membawa pulang berkat untuk dinikmati bersama benar-benar dari hasil jeripayah tanganmu, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan limpahnya, dan sampai pada penghujungnya diberikan engkau kesempatan untuk melihat anak-anak dari anak-anak. Demikianlah nasihat firman Tuhan, sekaligus janji yang diperdengarkan kepada saudara berdua. Sebab bagi kami, bagi saksi, orang tua, dan semua jemaat, 5 tahun mengenal itu waktu yang cukup untuk menikah. Tetapi untuk saling mengenal di sepanjang perjalanan perkawinan, saudara tidak hanya perlu waktu 5 tahun, tapi pengenalan itu membutuhkan waktu seumur hidup sampai maut datang memisahkan. Dan dengan izin Tuhan, saat itu engkau telah melihat anak-anak dari anak-anakmu.
Damai sejahtera Tuhan kiranya turun atas rumah tanggamu, dan dengan damai itu berjalanlah bersama-sama sampai ke batas. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.